Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, MI Orbit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya umat Islam. Hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 31 Juli. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen hari kurban mengingatkan kita tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu dimana ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya Ismail. Ya, dan karena ketaatan pada Allah, maka Ibrahim segera melaksanakan perintah itu. Tapi kemudian Allah mengganti Ismail dengan domba. Nah, anak-anakku, kisah ini dapat diambil satu pelajaran bahwa dalam menaati perintah Allah itu membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga, uang. Tidak hanya itu, tapi juga harus ikhlas, harus sabar. Maka kalau hal itu kita lakukan, insya Allah Allah itu akan memberikan kemenangan dan juga keberhasilan bagi kita semuanya. Jadi kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, solehah, sukses dunia dan di akhirat, maka kita harus rajin belajar, kemudian rajin sholat 5 waktu. Kiranya itu harus rajin ngaji, dan yang paling penting adalah harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen hari kurban itu penting sekali kita lakukan untuk melakukan amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan di bulan atau menyambut hari raya kurban. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan nanti anak-anak bisa puasa sunnah di bulan Arafah, puasa sunnah Arafah tanggal 30 Juli. Nah, itu puasa sunnah Arafah. Kemudian yang kedua, amalan yang disunahkan adalah takbiran, yaitu mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Setelah buka puasa kita bisa takbiran, bisa di masjid, bisa takbiran keliling. Dan yang ketiga adalah sholat id, sholat Idul Adha. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sholat Idul Adha. Ya. Yang pertama adalah usahakan puasa dulu dari rumah, ya. Jangan sarapan dulu ketika berangkat, puasa dulu, baru nanti setelah pulang dari sholat kita bisa sarapan. Yang kedua, memakai pakaian yang suci dan bersih. Tidak harus baru, yang penting adalah suci dan bersih. Kemudian yang ketiga adalah bisa berjalan kaki, dan ketika berangkat dan pulang itu melalui jalan yang berbeda. Itu diantara sunnah-sunnah ketika melakukan sholat id. Dan yang keempat adalah amalan sunnah, yaitu adalah menyembelih kurban bagi yang mampu, ya. Kurbannya bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, atau bisa kerbau. Dan kalau orang timur setengah tanah menggunakan unta, dan sebagainya. Nah, itulah amalan-amalan yang disudahkan untuk dilakukan di bulan di hari raya Idul Kurban. Dan untuk itu Pak Yunan ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1441 Hijriah, dan semoga dengan hari raya ini Allah segera mengangkat virus corona dari buminya, sehingga kita nanti bisa belajar bersama lagi, kita bisa ngaji bersama, kita bisa sholat berjamaah lagi. Nah, demikian pidato dari Pak Yunan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.